Quran, persiapan kita mengajar baik secara diri kita atau mungkin juga dari sejarah administrasinya. Baik, bismillah. Persiapan mengajar lah ini. Pertama tadi saya bilang kehadiran kita berapa menit? 30 menit sebelum bel masuk. 30 menit sebelum bel masuk. Bisa kira-kira? Bisa ya? Ini kalau lembaga formal mungkin mikir-mikir ini. Tapi insya Allah bisa ya. Kalau TPK sangat amat memungkinkan untuk menerapkan. Kalau lembaga formal tergantung kebijakan dan kebajikan kepala sekolah. Nah, ya. Kalau yang di Min 2 insya Allah paham sudah. Ya. Kami terapkan sedikit demi sedikit. Ya, bagaimana awal kegiatan seluruh civitas mulai dari guru, karyawan sampai cleaning service wajib untuk ngaji, tinggalkan semua aktivitas waktu jam ngaji. Ya. Kemudian yang kedua, berpakaian sesuai dengan syariat Islam sudah. Ini kemudian yang ketiga, tadarusul Quran sebelum masuk kelas. Kenapa kok disuruh datang 30 menit sebelum anak datang atau sebelum bel? Ini manfaatnya adalah tadarusul Quran. Gurunya tadarus dulu, ngaji dulu sebelum mengajar ngaji. Ini insya Allah kalau yang di TPK sudah jalan yang di sini. Ya walaupun kadang-kadang masih ada yang telat-telat izin di sekolah, izin di ini, izin dan itu. Nah, gitu ya. Penyinggung ngerasan nih kak. Okay. Jadi ngaji sebelum mengajar ngaji. Kemudian berikutnya membaca hadharah bersama dengan santri di kelas masing-masing seperti yang tadi dipraktekkan oleh Ustaz oleh Gus Hotim tadi ya. Jenengan tadi baca hadharah itu ada di jilid pemula, ada di jilid 1 dan jilid 3 insyaallah hadharahnya. Ya. Hadharah. Namanya hadharah. Kalau bahasanya kita di biasanya apa? Tawassul. Maka kalau sudah ada tawassul, sudah ada hadharahnya, panjenengan tidak usah ragu. Lari kemana? Nah, gitu loh ya. Jadi pasti ini sudah tawassul. Kemudian sholat asar berjamaah ini kalau TPK biasanya akan dilaksanakan sore ya. Sorogan Al-Quran bagi santri kelas Al-Quran. Nanti prakteknya seperti itu kan nanti ada kelas jilid, ada kelas Al-Quran. Yang paling penting persiapan guru apa? Selain memang zahirun wa batinan, nyampe ke madrasah, nyampe ke TPK, usahakan ngaji dulu sebelum ngajar ngaji. Bahasanya beliau, semangat senang bukan hanya mengajar, tapi juga semangat senang belajar. Idealnya pelaksanaan ngaji dalam satu harinya itu adalah 1 sampai 1 jam 15 menit. Berarti sekitar berapa? 75 menit. Ini idealnya. Kalau di lembaga formal kelamaan ya. 1 jam malah. Bagus. 1 jam ya. Nah itu berarti mencapai standar minimal ya. Jadi paling tidak 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Ya. Ini kalau di lembaga formal perlu nanti kotak-kotak bersama kurikulum ini. Tapi kalau untuk TPK, RTK idealnya ini sudah 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Apa saja yang dilaksanakan nanti? Ada 3 tahap. Kalau dalam pembelajaran biasanya ada pembukaan, ada isi, ada penutup. 10 sampai 15 menit pertama itu membaca doa dan peraga. Nah, ini mungkin tidak begitu tersentuh. Kemudian 30 sampai 45 menit itu musafahah. Ada ngaji, menyimak, nyetor, disimak.
Kemudian 10 menit sampai 15 menit itu adalah materi tambahan. Apa saja kita jabarkan satu persatu, kita lanjut dulu. Sepuluh menit sampai 15 menit membaca doa dan praga. Apa yang dilakukan? Pertama, mengkondisikan kelas. Ya, pasti ini. Ya. Terus yang kedua, salam dengan suara keras dan benar. Ini dicontohkan oleh Kiai Ulil ya, bagaimana mengucapkan salam. Lagi kita ngelop ke salam ke anak-anak gimana biasanya bunyinya? Kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salamun alaikum warahmatullahi assalam ya. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Ya, karena mungkin belum nyampe ke materi, tapi langsung saya perbaiki. Jangan assalamualaikum ya. Jangan kum, tapi assalamualaikum. Nanti takut baca doanya kalamun qadimullah. Itu miring semua nanti bacaannya itu. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawaban dari anak-anak dipastikan apa? Wa'alaikumussalam. Jangan wa'alaikum salam. Ini dawuhnya Kiai Ulil seperti itu. Kecuali jenengan salamualaikum, tidak pakai as, langsung salamualaikum. Ya, mungkin anak-anak nanti waalaikum salam. Jadi disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau di tempat ngajar keras kayak gitu suaranya? Betul? Alhamdulillah. Ya, sip. Ya. Karena nanti ada persyaratan untuk jilid 1 dan 2 ini. Jadi kalau yang nanti suaranya Assalamualaikum, jangan ditaruh jilid 1, jilid 2. Takut kabur nanti santrinya. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Tawassul. Tawassul yang hadaroh tadi, ini masuk kepada rangkaian 10 menit sampai 15 menit pertama. Kemudian setelah tawassul, membaca Fatihah, doa, baik itu kalamun dan sholawat. Rangkaiannya begini Ustaz Sada. Setelah kita mengkondisikan kelas, kemudian kita mengucapkan salam, kita pimpin hadharah atau tawassul. Tawassul minimal, kok ada minimalnya ya? Kalau minimal berarti ada maksimal ya? Nah, saya tidak mau bilang minimal dah. Nanti takut pas maksimal enggak. Jadi tawassulannya yang secara umum dari pusat seperti yang ada di paket. Ya. Coba bawa buku paketnya. Coba buka halaman, jilid 1 coba. Halaman berapa itu? Ada? Halaman berapa? Di belakang? Empat? Halaman berapa? Kalau pakai yang all jilid, pakai yang ya. Halaman 45 ya. Halaman 45. Kalau yang all jilid 400. Maka jenengan nanti, mohon maaf Ustaz, all jilid ini layak untuk panjenengan pribadi. Tapi kalau nanti jenengan ngajar, jangan pakai all jilid. Pakai jilid yang seperti ini. Karena nanti akan ada interaksi dengan santri, dengan siswa, dan penilaiannya nanti di sini.
Tapi kalau untuk ngaji pribadi jenengan untuk mutolaah untuk monggo silakan. Tapi kalau nanti ketika akan bersama santri lebih baik pakai yang per jilid. Kayak apa nanti saya sampaikan. Baik, setelah tawassul yang dari pusat itu bisa jenengan tambahkan setelahnya tawassul untuk siapa? Guru-guru kita sendiri yang telah membimbing kita, ngajari kita. Ya, biasanya kalau di sini saya ada 3 kali tawassul yang ini, kemudian yang kedua untuk seluruh guru-guru kita, gurunya para guru kita, kedua orang tua kita yang berjasa kepada kita. Mudah-mudahan yang telah tiada Allah ampuni dosanya, diberikan terus begitu. Yang masih ada bla bla bla, Al-Fatihah, anak-anak ikut semuanya. Jadi kalau hadroh yang bersama tadi ila hadratin nabiyil mustafa itu dibaca bersama. Tidak apa-apa. Ya biar anak-anak juga terampil. Lah untuk yang kedua, ketiga itu bisa kita yang mandu. Kedua tadi seperti itu, yang ketiga untuk semua hajat-hajat kita semuanya, hajat anak-anakku semuanya, murid-muridku semuanya, mudah-mudahan begini-begini. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir. Ini besok insya Allah kita praktek. Kita praktek langsung seperti model di dalam kelas. Ya. Panitia disiapkan besok, kita besok praktek. Mungkin di luar schedule-nya, enggak apa-apa. Saya enggak masuk ke jadwalnya, enggak apa-apa. Biar langsung ada gambaran nanti anak itu mau diapakan. Okay. Tawassul 3 kali. Nah, setelah itu baca Fatihah. Pastikan Fatihahnya anak itu sudah terbimbing oleh kita. Ya, pastikan. Ya tentunya nanti semampu anak. Tapi kita sudah memberikan contoh yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan doa kalamun. Katanya Kiai, kenapa kau pilih kalamun? Karena kalamun ini memang yang mayoritas dipakai di mana-mana. Ya, doa sebelum ngaji. Perkara setelah itu katanya beliau, kok jenengan punya doa yang sekiranya apa? Qabul atau jenengan yakini, monggo bisa ditambahkan. Nah yang di sini kami tambahkan untuk yang di Bondowoso sendiri, paketan-paketan tadi yang dibaca setelah kalamun ada Qur'anuna, terus setelah itu ada sholawat. Ya, itu tambahan dari kita untuk memperkuat saja. Jenengan nanti di tempat masing-masing monggo. Sekiranya nututi waktunya monggo. Ini 10 menit sampai 15 menit, nomor 4 membaca Fatihah, kalamun dan selawat. Kemudian setelahnya ini masuk ke administrasi. Monggo ini bisa sampean kondisikan sudah di kelasnya masing-masing. Mau dilaksanakan seperti apa? Mulai dari mengisi absen guru, kalau ada absennya. Untuk guru ada. Di sini ada soalnya. Oke, kemudian mengisi absen santri. Kemudian memberi paraf di buku kontrol. Nanti akan ada buku prestasi siswa. Kayak gini Ustazah. Mana bukunya Ustaz? Buku kontrol, ya. Buku kontrol santri yang orang tua itu. Kemudian setelah itu mengisi presentasi, ya sudah ya. Mengisi absen guru, mengisi absen santri, kemudian memberi paraf buku kontrol itu kalau ada di situ jenengan, usahakan ada. Ya, kalau di Ataqwa itu namanya buku apa? Ada prestasi, ada penghubung, ya, ada penghubung, monggo. Dan ini semuanya bisa dilakukan kondisional panjenengan yang lebih memahami yang sekiranya nanti waktunya cukup. Oke, cukup. Kemudian setelah itu Ustaz peraga. Ustaz peraganya mana Ustaz? Tadi yang sudah siap. Peraga. Ini 10 menit sampai 15 menit pertama. Guru yang mengajar makhrajnya harus fasih. Harus fasih.
harus fasih. Ya, nanti yang merasa kurang, termasuk saya juga masih kurang. Terus harus belajar. Kemudian membaca keras dan pendek-pendek. Keras dan pendek-pendek. Pendek-pendeknya seperti apa? Nanti lagi saya contohkan. Kemudian peraga ini namanya peraga. Peraga itu ringkasan dari jilid. Jadi satu halamannya peraga itu bisa mewakili kadang-kadang 5 lembar jilid. Sehingga ketika anak-anak nanti dibiasakan di peraga, maka insya Allah di jilidnya juga akan cepat. Maka diusahakan peraga ini bisa hatam 1 sampai 2 hari. Monggo disiasati seperti apa jenengan nanti menyajikannya. Ya. Katanya beliau, Kiai Ulil, kalau sekiranya terlalu lama takut tidak nutut, bacanya jangan diurut. Tidak harus dibaca semua. Kok kelihatan anak sudah mampu, tidak apa-apa sudah. Dan katanya beliau juga, usahakan nanti jangan diurut begini, karena anak takut hafal. Nah, kalau sudah hafal biasanya agak sedikit ngintengkan. Apa terbukti? Terbukti. Bukan di peraga. Di jilid 1, biasanya anak-anak di belakang itu kan dibuat latihan. Itu kalau sudah munakosah, nyetor untuk di tasfih, coba baca anak ini. Tak usah ngabas. Hadarafa qu'ada. Bawa aku nawal lagi ya. Jadi jangan terkecoh nanti. Wih, lancarlah jilid 1, hari buktena. Tidak ada begitu, Ustaz. Itu kadang-kadang anak-anak hafal. Makanya katanya beliau, nanti pada peraga ini jangan diurut, boleh diacak. Dan tidak mesti harus dibaca semua. Bisa 1 halaman nanti mungkin 1 baris atau 2 baris yang kelihatannya anak-anak sudah menguasai, berarti nanti lanjut. Itu ya. Belum datang peraga? Baik, Ustaz Santa. Ini sambil nunggu peraganya. 10 menit sampai 15 menit. Pertama tadi apa? 1, kondisikan kelas. Hari kita ada Pak kelaku lah hilang. 1 apa? Kondisikan kelas. 2, salam, pastikan salamnya benar dan dijawab dengan benar. 3, tawasul atau membaca hadharah. Hadharahnya paling tidak ngikuti yang di pusat itu wajib, kemudian bisa ditambah 2 sampai 3. Monggo. Kemudian ditambah dengan apa? Tawasulannya doa dan selawat. Doa dan selawat, paling tidak kalamun dan berikutnya dan selawat. Terus setelah itu apa? Administrasi kelas, absen dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita giring anak-anak untuk apa? Membaca peraga. Ya. Napanya mana ke nukena. Ada peraganya, siap. Terus kuliah pandagku nih kah? Cangken tak? Pinjam dulu sebentar. Kalau yang hadharah ini, hadharah ini sudah lengkap yang dipakai di Bondowoso. Oke, yang hadharah yang kecil ini. Monggo jenengan bisa menghubungi beliaunya.
Nah, contoh ini, sudah. Ini satu halaman pertama, ini mewakili beberapa lembar dijilid. Sehingga ketika anak sudah titen dan biasa dengan bacaan di sini, nanti masuk ke jilidnya lebih mudah. Saya jadi peraga. Mau jadi peraga? Jadi kita setelah mengkondisikan tadi, anak-anak kita coba untuk digiring ke peraga, membaca peraga. Sesuaikan dengan kondisi waktu yang kita miliki. Ya. Tadi syaratnya apa? Suaranya harus keras, kemudian pendek. Ya. Contoh. A, ba, ta. Diulangi. Yang putri. Putra. Oke. Mungkin kalau masih awal, bolehlah kita baca semua berurut. Tapi setelah itu bisa kita acak. Oke. Contoh bacaannya dulu. A, ba, ta. Kok langsung bisa ya? Putih muridnya cerdas-cerdas ini. A, ba, ta, ba. Baba'ah tataba bataba. Ta'abah taba'ah tabata. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah ada ini mengurangi pahalanya ini. Jatah pahala. Jadi pastikan anak makhrajnya itu betul. Kayak huruf ba. Jangan sampai nanti anak baca apa? Be. Ya. Be. Abe. Ya. Ba. Tapi juga bukan ba. Karena ba, enggak. Lahja Arab itu ada anunya sendiri ya. Jadi bukan ba, bukan be, tapi ba. Oke. Ini anak-anak kita pelajari dari awal sampai akhir, baru setelah itu kita acak. Apalagi besok sudah mau ngulang misalkan, enggak apa-apa. Ya. Nah, yang di bawah ini dibaca sesuai dengan huruf. Pernah ada yang laporan kepada kami, anaknya sudah bisa baca membedakan fathah, kasroh, dhammah, sudah bisa jalan, tapi disuruh menghafalkan atau disuruh menyebutkan huruf hijaiyah tidak bisa. Saya waktu itu terkejut juga. Lalu saya tanya, apa yang di bawah itu diajarkan? Enggak. Oh iya, itu berarti kurangnya di situ. Jadi yang di bawah ini diajarkan sesuai dengan huruf. Berarti apa? Alif, ba, ta, alif, ba, alif, ta. Nah ini ada beberapa versi nggih. Kalau katanya beliaunya, ya itu kalau yang di Yambu'a beliau tidak pakai ba, ta, enggak. Tapi pakai ba, ta. Jadi alif, ba, ta. Ya. Kenapa katanya beliau? Karena nanti ini akan bisa khawatir berpengaruh kepada bacaan fawatihus suwar. Kayak misalkan toha,
Jadi katanya beliau itu baknya bukan bak tapi ba tanpa hamzah. Nanti kalau bak khawatir nanti ketika toha misalkan tohanya ini jadi toha. Ya, itu begitu. Tapi juga tidak salah ketika kita baca alif, ba, ta, sa. Ya, tidak apa-apa. Oke, lanjut oke. Jadi peraga nanti disesuaikan dengan kondisi waktu. Baik, saya lanjut. Ini 1 sampai berapa menit? 15 menit. Berikutnya, Ustaz Syahda, 30 sampai 40 menit, 45 menit itu musafahah. Sebelum kita ngajar perlu diketahui di kotak-kotak ini, halaman kita di jilid kita ini ada beberapa kotak, coba bisa kita lihat. Ini perlu kita kenali dulu. Nah ini. Ada berapa kotak di situ? Di yang bu'a ada 3 sampai 4 kotak. Ya. Ada 3 sampai 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Untuk apa itu? Nah, kotak 1 yang di atas tadi berisi tentang pelajaran utama di halaman itu. Jadi yang ini di atas, lah ini sampai di sini nih, ini namanya pelajaran utama. Pelajaran utama. Ini biasanya ditandai dengan apa? Nanti keterangannya di bawah. Ada tanda titik. Titik apa titik? Titik ya, takut miring dah. Jadi jenengan sebelum mengajarkan ini Ustaz Sada, coba diperhatikan di bawah ada keterangan apa di bawah. Kalau ada titik, ini bisa besar ya. Ada titik. Nah ini titik, lah ini titik ini. Ini apa? Menunjukkan keterangan materi pokok yang ada di atas itu mau diapakan. Contoh di situ apa? Alif yang berharokat atau hamzah dari tenggorokan yang paling bawah, bacaannya A bukan O. Ini mengingatkan siapa kira-kira? Nah, ini mengingatkan guru bukan anak. Jadi kita sudah dikasih tahu. Ingat di materi pokoknya nanti A itu bacanya adalah A bukan O. Itu adalah huruf tenggorokan, halki. Ya. Ini mengingatkan kita supaya kita tidak lupa atau keliru. Kemudian kotak yang kedua ini berisi tentang materi tambahan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa ini? Segitiga ya. Segitiga itu. Ya, segitiga. Ya. Kemudian yang kotak 3 itu berisi tentang materi tulisan. Mau diapakan tulisannya biasanya ditandai dengan apa ini? Kayak ketupat itu apa? Hah? Wajik. Ya. Ya. Mau diapakan tulisannya apa? Itu di kotak 3 itu lihat tandanya di bawah. Disuruh apakan di situ? Tebali, kemudian salin di buku tulis sebanyak 5 kali. Berarti anak itu nantinya Ustaz Zada disuruh menebali ini. Ini disuruh tebali. Tetapi yang paling pokok juga kasih tahu. Ini ada urutannya. Nulisnya dari mana cara menebalinya.
Contoh misalkan alif ke bawah, ceret. Khawatir nanti ada anak-anak nulis dari bawah, serut gitu ke atas. Apakah dosa? Enggak dosa, cuman salah secara penulis. Katanya kiai begitu, saya hanya menyalin daunnya kiai. Enggak dosa katanya. Cuman salah secara penulis. Jadi pastikan anak-anak coba lihat ya, caranya kamu menebali, ikuti sesuai dengan nomor urutnya. Cret. Suruh tebali. Setelah ditebali, ini suruh nyalin ke buku tulis. Sebanyak berapa? 5 kali. Mulai 5 kali kan gonteng ki deki tulisnya nih. Ya. Ini sistem ya yang mengikat anak mau tidak mau harus insya Allah nanti akan bagus. Kemudian kotak yang keempat ini apa? Berisi keterangan. Ada yang kotak 4, ada yang kotak 3, maksimal kotak 4. Kotak 4 itu berisi apa? Keterangan. Itu ditandai dengan apa? Link? Ya, ditandai dengan lingkaran. Itu yang perlu kita pahami. Nanti seperti apa praktiknya? Kita coba nantinya. Sekarang masih teori-teori ini. 30 menit sampai 45 menit. Diapakan? Ayo kita praktekkan nanti. Berikutnya, ini panjenengan Ustadz Sada sambil diingat-ingat urutannya, karena nanti ketika kita ngajar ya seperti ini. Ini urut-urutannya. Berikutnya, bagaimana ketika kita ngajar 30 sampai 45 menit? Diapakan? Di dalam mengajar, guru jangan menuntun bacaan murid, tetapi membimbing. Dengan cara seperti apa? Pertama, terangkan pokok pelajaran yang bergaris bawah. Seperti ini Ustaz Sada. Kasih contoh. Bacaannya yang tepat seperti apa, baru nanti anak yang mengikuti. Ini namanya materi pokok. Ya, materi pokok. Kemudian memberikan contoh yang benar. Dan yang ketiga apa? Menyimak bacaan murid dengan sabar dan teliti dan tegas. Kita contohkan, misalkan ini materi pokok. Lihat lisan Ustadz. A, ba, ta. A, ba, ta. Ulangi. Putri. Putra. Itu nanti ada pada jilidnya. Ini hanya contoh, Ustaz. Ini kan peraga ini. Nanti baca di jilidnya jenengan. Jadi materi pokoknya dikasih contoh, siswa atau murid mengikutinya. Dan ketika kita memberikan contoh kepada anak, pastikan murid itu melihat lisan kita. Pastikan. Ini yang katanya guru kami, tidak bisa kita belajar kepada HP, belajar kepada YouTube. Ya, gimana nanti anunya ini dah. Kalau saya salah, masa YouTube-nya memperbaiki? Atau YouTube-nya nanti salah, masa YouTube-nya yang mau kurang, buka, kurang, kan tidak bisa. Inilah pentingnya telaki dengan guru. Telaki dengan guru seperti ini pentingnya. Ketika murid yang mencoba, maka pastikan guru itu melihat lisannya murid. Kenapa Ustaz? Oh, ini lagi si gandengan. Alhamdulillah. Pengertian. Masya Allah. Oh, papan boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bun, nggih. Anten ane kami ika butuh deki posang boleh. Jadi sedia ki kade sini kan. Nggih.
Belajar dari yang pertama. Ya. Jadi kenapa kok perlu diperhatikan lisan murid? Bisa jadi kedengarannya seperti benar, padahal ketika dia melafalkan itu salah. Contoh, misalkan dia baca apa? Huruf dal dengan dob. Bisa jadi misalkan ketika ghairil maudhu, kita hanya mendengar ghairil maudhubi, jangan-jangan baca maudhubi. Kita kadang-kadang pendengarannya itu bisa ya. Tapi kalau kita lihat lisannya ketahuan, kok kurang maudhubi. Jadi kelihatan. Maka pastikan kita melihat lisan anak ya. Kemudian berikutnya Pak Ustaz, menegur bacaan yang salah dengan isyarat, ketukan dan lain sebagainya. Dan bila sudah tidak bisa baru ditunjukkan yang betul. Jangan langsung diberitahu. Contoh ada anak kita baca a babata, misalkan di atas babata tataba. Jenengan kasih tanda. Kalau dulu biasanya enggak gini, tapi yang ada yang pernah mengalami kayak begitu? Enggak usah pakai ketukan ya, boleh macam. Udahlah ngetek di kebun. Ya terserah jenengan nanti. Artinya apa? Enggak usah dikasih tahu dulu. Jadi misalkan bababa tatata, anak kita ada yang baca babat. Jangan sampai selesai salah langsung. Bisa pakai ketukan ya. Boleh, silakan. Baru misalkan sudah dibegitukan kok enggak bisa, baru kita kasih tahu contohnya seperti apa yang benar ya. Loh. Kemudian yang berikutnya Ustazah, bila anak sudah lancar dan benar, guru menaikkan halaman dengan diberi tanda cutit, centang di samping nomor halaman atau di buku absensi atau prestasi. Bila tidak, kasih tanda titik. Lah ini yang saya sampaikan tadi, kalau jenengan nanti ngajar, amin, punya panjenengan ini polos, tidak ada isinya, tidak ada coretan apa-apa. Oke. Jadi misalkan contoh ini Ustazah. Jadi satu ya, udah jadi dua. Nah ini jadi dua. Contoh ini Ustazah. Kita sudah ngedrill satu halaman. Ya, satu halaman. Terus anak ini mau naik ke halaman 3 misalkan. Setiap halaman pastikan anak itu sudah ditasfih oleh kita. Kalau benar, maka di sampingnya dikasih tanda cedut. Kalau belum, kasih tit. Contoh. Tidak bisa menampilkan ya, Ustaz. Coba ada yang bantu Ustaz Falah. Coba yang jadi satu. Contoh ini Ustaz. Saya selesai. Coba kamu baca halaman sekian. Jadi satu Ustaz. Ya. Tuh, misalkan nih Ustaz, misalkan anak-anak sudah selesai ini bababa aaba. Mau naik ke halaman 2, maka ini harus ditasih oleh kita. Boleh kita yang datang ke anak, boleh anak yang datang ke kita. Tapi dawuhnya kayak ulil, kalau anak yang datang ke kita itu memakan waktu.
Ya, baiknya kita yang datang ke anak. Anak ini kita tasfih, terus apa yang dilakukan oleh anak-anak yang lain? Nanti ada caranya. Ya. Coba dibaca. Halaman 1. Nah, ini yang punya kita, yang bersih, kasihkan ke anak kita ini. Ya. Seret. Yang punya anak kita ambil. Ayo coba dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i-ba-bi. Ibiti. Sijihi. Khididi. Rizisi. Shisiri. Rizihai. Oke. Misalkan betul bacaannya, maka di sampingnya di sini dikasih tanda apa? Centang, cetut. Bait pertama. Bait kedua juga benar, maka cetut. Ketiga mak keen, contohnya baca di situ. Ya, baca di sini. Ba'a'ah ababah aba'ah. Ki ragu, ya. Ini dikasih tanda titik, berarti dia belum fasih, belum lancar. Apa langsung dikat? Enggak. Teruskan enggak. Di bawahnya lagi ba'abah, ababah, baba'ah, aba'ah, ba'a'ah, a'abah. Lancar, tet lancar. Berarti anak ini punya tagihan di nomor berapa tadi? Di nomor 3. Nah, kamu pelajari lagi ini ya. Kita tasfih yang lainnya. Jangan nunggu yang satu ini. Tasfih yang lainnya. Lah, berarti anak ini nanti punya setoran ke saya tagihan berupa bait yang ke-3. Gitu aja, jangan diulangi semua. Berarti kalau sudah bagus yang ketiga, kita centang, cetet. Oh, berarti dia halaman itu sudah lulus, berarti naik ke halaman ke-2. Gitu ya Ustaz ya. Makanya kenapa saya bilang tadi usahakan pakai jilid yang per jilid daripada pakai yang all jilid untuk ngajar kita. Nggih, pun. Selesai dikembalikan. Iya boleh yo. Itu lagi kada. Alhamdulillah, makasih. Dah. Berikutnya, Ustaz ada? Mana tadi Ustaz? Oh ini ya. Berikutnya, di materi ini juga anak disuruh menebali apa? Tulisan. Nah disinilah kita ketika mentasfih satu-satu ini, yang lainnya anak-anak silahkan yang lain menebali bukunya. Mau menebali bukunya, menebali tulisannya. Nah, ya. Silakan ditebali tulisannya seperti yang saya contohkan tadi, dimulai dari begini. Ditebali ya. Nah, kita bergerilya Ustaz. Mentasfih satu-satu itu. Ya. Ustaz sudah. Silakan disalin ke buku tulis. Berapa? 5. Ya sudah. Insya Allah anak-anak itu nanti tidak akan main kemana-mana. Kenapa? Karena ada tugas. Anak yang sudah kita tasfih, nah sudah ya, bagus. Silakan kamu sekarang menebali. Kita pergi kepada yang lainnya. Sampun nggih? Demikian terus sampai nanti halaman terakhir sampai selesai. Selesai Ustaz Sadah, jilid 1 dia lulus dari kita, maka untuk naik ke jilid 2 dia harus melalui tes kepala RTK
atau siapa yang ditunjuk yang paling fasih di tempat tersebut untuk ngetes layak tidaknya dia di jilid 1 untuk naik ke jilid 2. Kayak apa isinya? Nanti ada. Ya, nanti ada. Ini masih teori semua. Kemudian ingat, guru harus teliti, waspada, tegas. Bukan LJ ya. Ya, LCTB. Apa itu? Lancar, tidak diulang-ulang, tidak terputus. Pastikan ini. Berarti kalau yang diulang-ulang kata tadi itu nah itu berarti kan itu. Jadi pastikan ba ta ta ta. Abata ataba. Tataba bataba. Tabaa tabata. Alif ba ta alif ba alif ta. Itu centeng langsung. Cereng. Lancar berarti. Oke? Pun. Jadi harus LCTB. Lancar, cepat, tidak ulang-ulang dan tidak putus ya. Kemudian tepat pada makhrajnya dan juga benar. Oke. Kemudian 10 sampai 15 menit berikutnya itu adalah apa? Materi tambahan. Materi tambahannya itu bisa menghafal. Berarti masuk kompetensi yang keberapa? 3. Kan saya sudah sampaikan tadi ada 3 kompetensi. Membaca, menulis, menghafal. Membaca dan menulis sudah, sekarang menghafal. Di materi menghafal, materi hafalan ini terdiri dari 1 surat pendek, kemudian hadis, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian doa. Ini bukunya. Bisa dengan cara metode klasikal, bisa di-drill tiap hari, bisa sedikit demi sedikit, hafalan ditambah setelah pelajaran, atau sebelumnya hafalan dengan cepat, silakan, sudah banyak cara nanti yang dilakukan. Yang penting apa? Hafalannya ini tercapai. Dan yang terpenting katanya beliau, pastikan anak menghafal dengan posisi membaca benar. Contoh, ada materi hafalan berupa isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin bagi kita kan ya iskun isti'adzah maki yang hafal a'udzu billahi minasyaitonir. Ini yang bacaannya berarti tidak didapat ini. Ya, di sini pastikan bacaannya benar. A'udzu billahi minasyaitonir. Guru sudah memberikan contoh. Termasuk ada hafalan suratul Fatihah. Katanya beliau guru kita, walaupun tidak sampai hatam wala dhalin sekaligus, diambil sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Contohnya hari ini, anak-anak, hafalan kita sekarang 2 ayat. Basmalah dengan ayat alhamdulillah, berarti ayat 1 dengan ayat. Tetapi bacaannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Diulangi. Pastikan bacaannya anak karena bisa jadi anak-anak baca Bismillah yang bisa jadi. Bismillah. Termasuk ketika sudah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Nah, 2 ayat tidak apa-apa. Yang penting nanti jilid 1 selesai, paket hafalan jilid 1 juga
selesai bacaannya benar. Jangan nanti akan ketemu variasinya ketika itu sudah dipraktekkan. Dah, kita lanjut. Masuk kepada kajian jilid pemula. Berarti teori ngajarnya terbagi menjadi berapa? Berapa? 3. 1 sampai 15 menit apa? Membaca. Nah, kemudian 30 sampai 45 menit musyafahah ya, musyafahah. Kemudian 10 sampai 15 menit apa? Materi tambah. Dari jilid 1 sampai jilid 7 ya kayak begitu Ustazah yang dipakai nanti. Dari jilid pemula sampai jilid 7 ya kayak gitu sudah sistemnya nanti. Variasinya mungkin nanti yang agak sedikit ya tergantung kondisi anak. Tapi kalau secara teori pembelajaran ya itu 3. Mulai dari jilid pemula sampai jilid 7. Ayo kita sekarang membahas tentang per jilidnya. Jilid pertama